Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertolongan Allah pasti datang pada waktu yang tepat. Jangan paksakan pertolongan itu bukan pada waktunya. Ya, tapi kita akan belajar bagaimana sahabat itu mendapatkan pertolongan pada waktu yang tepat. Ya, pada waktu yang tepat, dan ini harus ada dimiliki ini. Ya. Jangan ada yang gara-gara masalah ditolak, lamarannya ditolak, cintanya lalu dia guntun diri. Ya, padahal Qur'annya sudah 30 juz. Di mana akidahnya itu? Di mana akidahnya? Ini 4 nanti sekalian kita akan coba bahas dan kita masuk di sini, ya. Tolong diulang lagi, coba judul kita apa? Wala yansurannallah may yansuru. Innallaha laqawiyyun aziz. Yang merah mau dulu. Diulang satu kali lagi. Pasti Allah akan menolong saya. Pasti Allah akan menolong saya. Pasti Allah akan menolong saya jika syarat-syarat itu saya miliki. Apa coba syaratnya? Ini coba kita lihat sebagian cuplikannya. Ya, karena kemenangan mesti ada syarat. Kemenangan mesti ada jalan. Ya. Mesti ada syarat, mesti ada. Apa itu syaratnya? Dari sekian banyak ayat-ayat yang menyangkut tentang syarat kemenangan, syarat pertolongan Allah ini, yang di garis biru ini ya ikhwan, yang di garis biru ini, alladzina immakkannahum fil ardh, itu orang-orang yang apabila kami kuatkan mereka di bumi, kami kokohkan mereka, kami beri kekuasaan mereka, kami beri pertolongan mereka, kami beri kemuliaan mereka di dunia. Apa syarat yang mereka lakukan itu? Sehingga mereka itu makkannahum, mereka mendapatkan kedudukan terhormat, kedudukan yang mulia. Coba dengar ini Bapak dan Ibu, saudara, anak-anakku, ini syarat orang ditolong menurut ayat ini. Satu, aqamus salat, mereka tegakkan salatnya. Yang kedua, wa atuz zakah, tunaikan zakatnya. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang keempat, wa nahau anil munkar, dan mereka melarang, mencegah anil munkar, dari kemungkaran. Ingat 4 ini yang biru, aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar, tidak ada artinya 4 itu kalau tidak walillahi akibatul umur. Kemenangan, asbab usaha ini semuanya tidak bisa terjadi kecuali walillahi. Itu kaidah bahasa yang begini Pak. Kalau didahulukan ini, ya, jar majrur dulu, baru disebutkan penjelasan di belakangnya, itu menunjukkan ini kaidah penting sekali yang tidak boleh ditukar-tukar. Ya, walillahi akibatul umur, bahwa kemenangan itu urusannya Allah. Ini mesti kita akimani, ya, supaya tidak seperti orang-orang stres seperti Jepang sekarang ini, cerdas ekonominya, mahir ilmunya, tapi dunia yang paling banyak bunuh diri di dunia itu Jepang. Satu sebabnya karena dia tidak pakai kaidah-kaidah ini. Dia tidak miliki ini walillahi akibatul umur.
Maaf ya, mungkin sebagian saja dari resep ini kita akan pelajari. Ya, dan saya tadi ke Pak Polrestabes, ini juga saya wasiatkan. Ini juga saya wasiatkan minimal. Kalau mau melihat pemimpin kita hebat, kalau melihat negeri kita ini hebat, kalau masyarakat kita ini bagus, ditolong oleh Allah, tidak bisa dicabut ini satu ini, aqamus salat. Tegakkan salat dengan bagus. Ini berlaku Pak pribadi, di rumah tangga, di perusahaan, di ormas, di kelompok manapun. Kalau ini tidak beres, jangan berharap pertolongan Allah mau turun. Saya mohon ini anakku nak, kalau mau mulia dengan hafalan tak, satu Anda pelihara, waqamus salat, pelihara salat tak. Saya ulangi nak, Anda penghafal bohong-bohongan kalau Anda sendiri tidak salat. Saya ulangi, tidak mungkin Allah akan rahmati Anda dengan Quran kalau Anda sendiri tidak beres salatnya. Bapak, kalau ada orang mujur usahanya tapi salatnya tidak beres, ketahuilah usahanya itu istidrat. Sedang Allah menghukum dengan pelan-pelan dengan dibantu usaha dunianya. Di rumah tangga, kalau mau baik suami, istri, anak itu cirinya ini, aqamus salat. Dan ini dipraktik oleh manusia terbaik, para sahabat Pak. Dalam perang sekalipun, perang tetap mereka sholat berjamaah. Dalam perang sekalipun, tapi tetap sholatnya bukan sendiri-sendiri. Padahal kalau otak kita mau berkata, inilah sebab daripada sekian banyak sebab yang membolehkannya sholat sendiri-sendiri, tidak. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di kitab tafsirnya menjelaskan ini, karena sholat itu adalah kekuatan. Sholat itu yang mengundang rahmat Allah, sholat itu yang mengundang pertolongan. Dan inilah namanya nasrum minallah bisababis syariah. Pertolongan dari Allah itu dengan sebab syariah, itu sholat. Jangan diremehkan Pak. Kita sering sekali hafal itu ayat wasta'inu bisabri wassalah. Salat itu Pak, pertolongan itu. Dan dulu Nabi Pak kalau ada masalah, apa yang Nabi lakukan? Salat. Salat 2 rakaat, salat 2 rakaat, salat 2 rakaat. Beliau tersungkur ruku, tersungkur sujud. Itulah sebabnya ibadah yang berulang-ulang dalam sehari semalam, bukan 1 kali sehari, bukan sekali sepekan, bukan sekali sebulan Iwa, tapi 5 kali. Karena kita punya masalah dalam sehari-hari ini luar biasa. Bertubi-tubi kita punya masalah. Karena itu pertolongan Allah akan didapat dari mana? Bisikan-bisikan seorang hamba, tersungkur wajahnya di bumi, berbisik di bumi, getaran itu sampai di aras. Dan itu sholat Pak, bukan cuma menyetor bacaan di depan Allah, tidak. Tapi hadirkan bagaimana hati kita hadir untuk menghadap kepada Allah. Itu ya, wasta'inu bisabri wassalah. Saya mohon Pak ya, tolong evaluasi kembali di rumah kita. Kalau waktu azan lalu masih pegang remote, itu membuang pertolongan Allah itu. Tahu apa ya, kalau bapak titip anaknya di sekolah, lalu sholat di sekolah itu tidak tegak berjamaah, jangan berharap anak tak bisa soleh. Jangan berharap. Kering itu Pak, kering rahmat Allah. Kalau ada sekolah tidak sholat berjamaah itu Pak, kering, rahmat Allah tercabut. Pintar-pintar, tapi pintarnya merusak, pintarnya mengotori, pintarnya menzolimi. Coba, biar tidak terlalu banyak teori-teori dihafal, tapi anak-anak sudah mencintai itu, wa aqamus shalah. Para suami-suami kalau istri tak, biar tidak S2, S3 Pak, biar tidak S1, tetapi dia mengerti malu kepada Allah ketika azan berkumandang tanpa disuruh. Dia sudah
tersungkur sujud di hadapan Allah. Itu istri mulai itu. Kalau serumah dengan orang sholatnya susahnya luar biasa, bagaimana mengundang keberkahan? Saya sudah, anakku ini nak, saya sudah lihat orang-orang menghafal Quran. Kapan sholatnya tidak beres, hafalanmu tidak beres. Yakin saja. Kapan sholatmu tidak beres, susah hafalanmu baik. Kenapa? Gampang kau lupai. Kau hafal tidak memberi berkah. Sholat itu keberkahan. InsyaAllah, mari Pak sama-sama kita pelihara ini. Sholat itu pengorbanan. Belajar untuk mendahulukan hak Allah. Lihatlah orang ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu tinggalkan dulu keuntungan-keuntungan duniawinya, pikiran-pikiran, hentikan dulu. Biar mami ada mau lotok bisnis, hentikan dulu. Coba-coba Pak, di rumah sepakat dengan ini. Jangan ada kegiatan ketika sudah Allahu Akbar, berhenti. Kan biasa itu kalau kita rapat, sedikit dulu salah-salah, lanjut. Sekalinya sudah rapat, pulang masing-masing. Saya bilang oh, maaf. Apalagi masuk sekuler, masuk liberal. Kan ini rapat juga baik ji. Ini kuliah juga baik ji. Ini juga menuntut ilmu. Al-Quran tonji ini, hadis tonji. Ini juga solat. Nak tahu jitu karena Allah Ta'ala. Yang betul nak tahu Allah. Tapi Allah tidak maklum yang begini Pak. Saya dulu, maaf ya, dari sekolah umum SMA pergi di sekolah agama. Satu SMA Pak, saya nikmati sholat berjamaah. Saya nikmati sholat. Saya pergi di sekolah agama, kenapa tidak ada orang keluar? Nah bila memang begini Pak, karena belajar itu juga agama ji. Biasa-biasa minta izin sama dosen Pak, duluan bila ya dulu mah ke postas. Ya. Baru najan biru sih Kak. Ya. Terus seolah-olah dia bilang ngapa mi ustaz Itu ilmu ya Mas Kak. Kita tolong ini, mari kita jaga ini. Kalau bisa amalan Pak ini Pak, amalan sholat berjamaah ini amalan penting. Ini sebab apa? Sebab yang akan mengundang apa nanti? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah Pak, ada beberapa perusahaan-perusahaan besar itu sudah amalkan ini. Dulu ada sebuah lembaga pelatihan 5 menit itu Pak, tidak ada kegiatan. Berhenti semua total. Iya. Berhenti, dan di situ seperti penerapan kebaikan, kesolehan itu nampak sekali. Karena dimulai dari latihan sholatnya. Coba kalau berantakan sholat berjamaah Pak, berantakan yang lain. Dimulai dari sholat saya dulu. Dan itu dipraktik oleh manusia terbaik, Rasulullah Pak, sahabat. Ini amalan utamanya. Mereka menegakkan sholatnya berjamaah. Ya, ini saya kira. Yang kedua nanti apa? Wa atau az-zakah. Mereka keluarkan apa? Zakatnya. Ini ternyata mengeluarkan zakat Pak, ini bukan cuma sekedar zakat secara fikih kelihatan, tapi ada makna ini kalau dikeluarkan harta zakat. Satu, egois tentang harta hilang, keserakahan hilang, memperkaya diri sendiri hilang. Orang yang mengeluarkan zakatnya itu Pak adalah di tangannya saja mampu dia lepas, di tangannya saja mampu dia keluarkan, apalagi mau mengambil miliknya orang, tidak mungkin. Tidak ada nafsu keserakahan bagi dirinya. Jadi kita tolong Pak, ini kita coba latihan berinfak itu bukan tanpa makna.
latihan berinfak, latihan berzakat, latihan mengeluarkan harta terutama yang kita cintai, apalagi di saat kita butuh-butuh. Ternyata kekuatannya sahabat dulu itu ada di sini. Wa atau zakat. Tidak ada yang menahan-nahan harta itu. Nah, ini maaf ya. Siapa yang banyak menahan zakat, banyak masalah hidupnya. Lihat saja. Masalah fisiknya banyak. Salah satu sebab Pak kenapa air itu kekeringan itu karena ditahan zakat. Ya. Ketika susah dapat air, salah satu sebabnya itu karena banyak harta itu ditahan. Tidak dikeluarkan zakatnya. Ternyata latihan zakat itu bukan cuma sekedar formalitas fikih saja, tapi itu latihan untuk hidup di balik usahaku, di balik keringatku ini ada haknya orang, untuk supaya sadar bahwa hartaku ini nikmat dari Allah, saya harus kembalikan. Ya, jadi mari Pak kita jaga amalan ini, amalan zakat. Dan sebelum zakat tentu amalan yang berkaitan dengan harta, selamatkan diri tak dari harta itu insyaallah. Dan yang ketiga tentu adalah wa amaru bil ma'ruf, ya, wa nahau anil munkar. Ini sekarang ini Pak tidak tegak ini. Maka saya sampaikan tadi juga sama Pak Polrestabes itu bahwa kita ini selama Pak, kenapa kemungkaran ini menguasai kita? Karena kita biarkan itu kemungkaran. Awalnya kecil-kecil, akhirnya besar. Sekarang ini sudah besar karena kita tinggal diam semua. Kita tidak ada yang mau mengambil bagian. Akhirnya cuat. Akhirnya sudah menjadi pembiaran dan pembiaran hari ini. Ya, coba kalau begitu melihat yang kecil, coba lihat Pak, kalau ada anak-anak makan berdiri, jangan Bapak lihat-lihat, makan duduk nak. Ada makan tangan kiri, jangan dilihat-lihat. Ada anak-anak buang sampah, jangan dilihat-lihat. Karena sudah pembiaran bertahun-tahun dalam menjadi bagian hidupnya, itu sampah pun duduki bukan sampah narasa. Karena sudah menjadi bagian dari sampah, lama kelamaan pusing kepalanya kalau tidak lihat sampah. Ya, disemprot harum-harum, bilang pusing. Tapi kalau sampah bobot, dia tidak tercium. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Saya kira mudah-mudahan ya, insyaallah. Mudah-mudahan 4 ini kita menjadi ada bagian asbab kita untuk bisa mendapatkan asbab dari pertolongan Allah.